Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada video kali ini kita akan ngobrol lagi. Ini seputar tentang sampah lagi. Dalam program Bincang Sampah kali ini kita telah bersama dengan Pak Hijrah Purnama Putra. Pada video minggu lalu saya sudah janjian sebetulnya untuk memanggilnya Mas. Oh iya. Lupa terus. Soalnya nggak tahu ini mungkin karena lihat wajahnya langsung Pak gitu ya. Ini kita mau berbicara tentang bank sampah ini, Mas. Ya, isu yang menarik ya. Iya, bank sampah. Yang sekarang mungkin lagi booming-boomingnya di setiap daerah ada bank sampah gitu. Mungkin yang kunjungan di sini juga pernah ya dari bank sampah. Bank sampah. Pernah dari mana aja, Mas? Yang kunjungan di butik Daur Ulang. Dari Jogja sendiri ada, Jogja dari Jawa ada. Tengah, dari Magelang, dari Jawa Timur, Oh. dari Kalimantan, pernah? bahkan dari Papua. Papua pernah? Oh, luar biasa. Ternyata sudah jadi referensi lah ya, Ya. butik Daur Ulang untuk bank sampah. Nah, terkait bank sampah, bagaimana sih Pak untuk proses pendirian yang pertama agar sistematika pendirian ini bisa berjalan bagus Ya. dan hasilnya juga bagus gitu. Sebenarnya sebelum masuk ke situ, mungkin saya akan cerita sedikit tentang bank sampah. Ya. Buat teman-teman mungkin yang baru mendengar nih Ya, namanya bank betul. sampah. Bank sampah sebenarnya adalah satu tempat untuk menampung sampah dengan syarat sampahnya harus terpilah Iya. dari masyarakat. Nah, sampah-sampah terpilah seperti apa yang masih memiliki nilai jual. Jadi kertas, kardus, kaleng, kaca dan seterusnya betul. yang selama ini kita tempatkan dalam satu tong sampah, siap kita tempatkan di luar rumah. Tapi sekarang sudah mulai dipilah-pilah Dipilah-pilah. sehingga bisa disetorkan ke bank sampah. Nah, pengelola bank sampah akan mengelola sampah-sampah tadi, kemudian akan mengumpulkan dari seluruh warga, kemudian disetorkan ke pengepul yang lebih besar, Iya. pengumpul yang lebih besar, dan pengumpul tadi akan masuk ke perusahaan yang lebih besar Perusahaan. dan diolah lagi menjadi sumber daya, sumber bahan baku yang baru lagi. Begitu kira-kira. Bank sampah tadi kan punya perkembangan yang cukup signifikan nih di Indonesia. Berkembang kurang lebih inisiasinya kurang lebih tahun 2004 atau 2006 begitu ya. Mulai berkembang bank sampah, pendirian bank sampah. Kebetulan di Jogja nih. Oh, Jogja. Jadi program yang ada di Jogja terus kemudian diterima oleh masyarakat sangat baik sehingga tahun 2013 kalau tidak salah kemudian disahkan sebagai program nasional lewat peraturan menteri gitu ya. Nah, kenapa dia berkembang cukup signifikan sebenarnya adalah ada nilai tarik ekonomi tadi. Iya, betul. Jadi masyarakat yang menghasilkan sampah kemudian datang ke bank sampah, setor sampahnya, pada saat tertentu dia bisa mengambil tadi hasil rupiahnya, tabungan dari sampah yang ditabungkan tadi gitu. Jadi sehingga sangat menarik buat masyarakat untuk mengumpulkan sampah. Oke, jadi ibaratnya sebuah apresiasi begitu Pak ya Betul. untuk masyarakat yang sudah mengumpulkan sampah. Tapi apakah itu tidak menjadi bahaya ketika orang pasti pengen kaya, orang Iya. pengen banyak uang gitu ya. Kayak dari sampah. Iya, betul. Jadi berharap wah kalau bisa nih kita ngumpulin terus, bikin sampah terus, nyampah terus. Gitu. Ya, beberapa penelitian yang kita coba kaji di masyarakat ternyata ada fenomena seperti itu, walaupun tidak semua ya, Ya. tidak semua. Jadi ada kesannya adalah begitu kita menghasilkan sampah lebih banyak, kita akan mendapatkan saldo yang lebih besar. Iya, gitu betul, ya. Pak. Jadi orang berlomba-lomba untuk menghasilkan sampah. Misal dia sudah menggunakan satu barang yang minim sampah, tapi karena dia tahu sampah itu bisa disetorkan ke bank sampah, dia memilih barang yang lain sehingga bisa menghasilkan sampah yang lebih banyak. Nah, pola-pola seperti itu sebenarnya harus diluruskan lewat edukasi masyarakat bahwa disadarkan bank sampah ini adalah solusi yang ketiga. Gitu. Apa solusi yang keduanya? Pertamanya, jadi kalau kita pakai prinsip pengolahan sampah tadi ada 3R, reduce, reuse, recycle. Jadi reduce-nya adalah mengurangi dulu di rumah. Bisa mungkin kita maksimalkan menggunakan bahan-bahan barang-barang yang minim sampah. Ya. Kemudian yang kedua setelah reduce-nya dilakukan, yang kedua adalah reuse, menggunakan lagi. Serius? Oh bukan ya? Ini lagi serius. Nah, serius jadi saya jadi serius menggunakan kembali sampah-sampah yang masih mungkin digunakan lagi. Baru pilihan yang ketiga adalah recycle. Tapi kan tidak semua rumah nih bisa merecycle kertas jadi kertas baru, plastik jadi plastik baru atau apapun itu ya. Jadi pilihannya harus ada pihak ketiga yang bisa menampung sampah-sampah recycle tadi. Iya. Nah, salah satunya adalah Bank sampah. Oke. Kalau untuk pendirian pertama, trik
tips and triknya untuk mendirikan bank sampah itu bagaimana Pak? Sebenarnya sederhana ya. Yang pasti harus ada kelompok masyarakat jadi kelompok. yang punya visi yang sama tentang lingkungan. Dia ingin mengelola sampah yang dihasilkan di lingkungannya Iya. supaya orang tidak bakar sampah lagi, tidak buang sampah sembarangan. Betul. Jadi dikumpulkan sampah dan dia harus belajar bagaimana memilah-milah sampah tadi sehingga bisa disetorkan ke pengumpul yang lebih besar ya. Oke. Kemudian sampah ini sudah terbentuk bank sampahnya. Ada sering masalah nggak sih Pak? Sebab kan Bapak juga sebagai dari owner bank sampah. Pernah nggak terjadi masalah ketika bank sampah sudah berdiri, ada miskomunikasi, ada tiba-tiba saldonya hilang? Sangat mungkin ya terjadi karena bank sampah kan dikelola kebanyakan oleh masyarakat nih yang dulunya awam, tidak tahu pengelolaan, tidak tahu manajemen, tidak tahu sistem keuangan seperti apa, organisasi dan jadi potensi masalahnya sebenarnya cukup banyak, cukup besar gitu. Kesalahan pengelolaan sehingga bisa merugikan, bahkan ujung-ujungnya bank sampahnya jadi tutup nih. Ya, kemudian menumpuk sampah lagi. Sampahnya lagi. Jadi ternyata banyak masalah-masalah yang muncul di sana. Tapi paling tidak dengan konsep seperti itu masyarakat menjadi lebih dewasa gitu ya, menjadi lebih baik sehingga apa? Dia harus terus belajar walaupun memang secara statistik jumlah bank sampah yang terus meningkat tidak dibarengi dengan tadi maintenance yang baik sehingga jumlahnya meningkat tapi sebenarnya dari segi efektivitas dia turun. Atau bahkan hanya tetap saja. Flat gitu Pak ya. Jadi nggak ada butuh terobosan, butuh inovasi dalam mengelola bank sampah. Oke, jadi harus ada terobosan-terobosan. Kemudian kalau misalnya ada nih orang mau datang kemudian mau belajar, terutama untuk bank sampah yang masih ibaratnya masih pengen belajar, gitu. Bisa nggak sih Pak di Butik Daur Ulang? Bisa banget. Bahkan kita menerima tadi ya banyak kunjungan yang datang ke sini untuk tadi belajar. Konsepnya sih tidak belajar mungkin ya, sharing saja apa yang kita lakukan. Syukur-syukur mereka bisa melakukan hal yang sama atau bahkan lebih baik. Suatu saat nanti kita yang akan datang ke tempat mereka. Gitu. Oke. Jadi boleh ya Kak. Jadi untuk teman-teman yang ingin mungkin bank sampahnya pengen belajar, ya sama-sama datang ke Butik Daur Ulang. Kemudian nanti kembali ke daerahnya tetap langsung beraksi sesuai apa yang sudah didapat di Butik Daur Ulang. Sebab ya Butik Daur Ulang kan juga sudah ya famous, sudah terkenal di mana-mana. Ya tinggal bagaimana kita sama-sama berkombinasi, kolaborasi antara satu bank sampah dan bank sampah lain. Terkadang itu yang sering jadi masalah Pak ya. Kadang ada bank sampah yang mau pengen maju sendiri, di sifat individualnya harus dihilangkan. Gitu. Karena apa? Tujuannya adalah bersama-sama mengelola sampah. Kalau kita hanya sendiri, saya yakin tidak banyak sampah yang kita bisa kelola. Tapi kalau kita bersama-sama, jumlah sampahnya pasti akan semakin luar biasa. Jadi harus bersama gitu. Jadi yang masih sendiri-sendiri bersama. Gitu ya. Oke, mungkin hanya itu yang kita dapat share sama teman-teman dalam video kali ini. Jangan lupa like video ini, subscribe juga channel kita Butik Daur Ulang. Ya kali aja nanti di video-video selanjutnya akan ada giveaway untuk teman-teman yang beruntung. Jangan lupa komen dengan komentar terbaik dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.